masih dapat makan. Iya, Saya makan nasi hari ini belum tentu besok-besok saya bisa makan lagi karena Iya, saya betul. belum punya margin. Iya. Paham? Margin apa tuh? Ya closing. Oh, closing itu bahasanya ini kan cut Ya dong. closing. Ya, margin nggak tahu. Duduknya di atas dong. Bawah. Ya, tuh. Itu ada bangku satu lagi. Sajen apa gimana? Tuh, sajen apa gimana Hehe, nih? bekal saya. Sajen nih ceritanya nih. Nasi uduk tadi beli, Bu. sajen. Sajen nih. Cuman nggak sempat di jalan. Nggak sempat dimakan. Makan tuh kalian gercep. Jam 12 siang, gua mau makan gercep. Sarapan, mau sarapan. Gerak cepat. Enggak, emang kadang buat siang aja sih, nggak pernah sarapan. Beli buat Ya. siang. Makan cepet, cari duit nggak lama. Corona sih, Bu. Itu iya. tuh mindset yang harus kalian ubah. Makan nggak pernah telat, bener nggak? Saya telat mulu, Bu, jujur aja. Apalagi nggak makan kalau nggak punya uang. Kayak kemarin Iya. ya dulu. Pernah nggak ngerasain kalian nggak makan sehari? Pernah. Nggak kalian ngerasain? Saya pernah gitu loh. Saya pernah nggak makan sehari, 2 hari. Saya nggak ngarepin dari orang. Saya nggak ngarepin dari orang ngasih ke saya. Gitu. Tapi saya pikir, oh saya nggak bisa makan karena saya nggak punya uang. Gimana caranya saya punya uang? Ya berarti saya harus kerja, bener nggak? Kerja ya, Bu. Iya, Bu. Kerja dong. Gitu saya nggak kerja saya nggak bisa makan. Gimana tempat tinggal saya? Bagaimana orang rumah yang ngarepin hasil dari saya? Saya juga berangkat juga niat kerja, Bu. Oke, niat. Makanya biar Hanya niat. iya kita sih udah semaksimal mungkin kerja niat sama ini. Urusan ya? Hah? Urusan Iya. sakit. Iya begitu. Bagi pikiran. Mikirin apa? Hah? Ya Kalian kan tuh saya tanggungan pikirannya- motor, Bu. Orang tua saya sakit. Oh, terus Hmm? Terus meragukan mungkin karena banyak saya sih makanya saya dari kemarin ya sih kita mau fair-fairan aja maksudnya kan Galang. nggak tahu deh. Galang suruh kesini. Nggak ada dia di luar suruh kesini. Dulu. Kamu udah gak ada HP, udah buat jual HP-nya. Bagus lah. Saya pernah jual HP buat saya hidup. Nah, Saya pernah tidur di luar kosan karena kosan saya belum dibayar. tapi kalau ceritain pahitnya mah, Bu, pahit banget, tapi saya nggak mau ceritain, Bu. Iya karena ya kita sih emang udah ya Gak jadi apa-apa, saya pernah pahit, saya selalu cerita. iya maksudnya Bu Karena kita saya nggak pengen saya gitu. Gitu. Tapi kalau kalian udah ngerasain itu berarti saatnya kalian apa? Ayo berubah. Gitu. Yang lalu saya udah lama di sini. Saya jauh ketinggalan sama teman-teman saya. Teman-teman saya udah pada punya mobil, penghasilannya udah di atas 10 juta setiap bulannya. Ya kan? Gitu. Saya ketinggalan jauh. Saya geraknya lama, kerjanya lama. Gitu. Tapi apa? Ya saya saatnya mau berubah sekarang. Ayo, siapa yang mau ngajak? Ayo, yang mau bareng saya. Punya mindset yang lu kerja di sini yakin lu pasti banyak uangnya. Kalau lu cuma ngarepin gaji 1 juta, 2 juta, 3 juta, lu berharap jadi 20 juta, 30 juta, nggak akan dapet. nggak lagi Tapi kalau lu mikirnya gua dapet 20 juta, 1 juta, 2 juta pasti lu dapetin gitu. Gitu. Itu sih semua orang juga pasti mau, Bu. Cuman kan kita kan lagi berusaha, nggak gampang dapetnya. Oke, berusaha kalian berapa lama? Kalian di sini udah sebulankah perjuangan kalian? Cukup 1 bulan. sebenarnya sih Gimana orang di luar bukan perjuangan harus sebulan apa 2 bulan 3 bulan sih Bu. Sebenarnya mungkin karena emang tadinya banyak yang ibu juga sering ngomong kan, banyak gosip lah, banyak omongan ya kan. Ya udah percaya sama saya ya kan. Cuman kita tetap aja kayaknya jadi kayak ngeragu gitu Bu. Saya jujur saya juga udah bilang saya mau lanjut kan. Semua juga mau lanjut kalau emang karena kita tergiur dari hasilnya ya kan. Dan saya juga selama di sini saya udah coba belajar, coba apa meskipun kita agak telat dan ibu mengakui maksudnya telatnya kita dari pelajaran juga telat ya kan, ke kita nggak ada ya kan,
cuman kayak pelajaran cuman bicara-bicara biasa aja ya kan, kayak telepon kayak gimana. Maksud saya tuh dari di ibu kalau oke lah, saya menilai ibu manajer paling asik di satu ruangan, semua juga anggap kayak gitu ya kan, karena kata Pipit juga lu belajar produk juga pusing, cuman kan kita harus ngerti. Saya lihat di sebelah mereka baru 1 hari mereka langsung diajarin, langsung langsung di-push apa gimana, biar di kita juga punya pikiran. Cuman kalau kita jujur aja, saya selama datang udah tugas saya cuman saya berusaha telepon ya kan, cari prospek kan, jadi ya begitu aja. Mungkin jadi kalau ibu melihat kita kerja nggak, ya kita ngelakuin kerja, cuman kenapa kita di situ-situ aja ya, karena emang kita biasanya begitu, cuman datang telepon kalau ada prospek ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan susah. Ibu juga pernah bilang di meeting, prospek emang kita susah, apalagi R3 Betul. buat Ya, ngeyakinin orang ketemu. kerja-kerja yang susah kayak gini yang harus lu lakuin. Ya kita Kalau udah lu kerja maksimal nggak mau lakuin. susah, kerja lu nggak mau susah ya lu nggak bakalan bisa Makanya kita belajar, bertahan nggak gitu. mau belajar. Banyak kan yang cuman seminggu berapa hari, mereka karena nggak bertahan, aduh kerja begini susah. Saya juga anggap saya susah. lihat kalian di sini udah sebulan, saya lihat Iya. kalian bakal bertahan nggak? Kalian dengan gosip di sini nggak ada gajinya, kalian masih bisa bertahan nggak? Saya kan bukan ngetes, saya kan ngetes kalian dari mental, dari kalian punya masalah besar cuma gara uang 3 juta ini. Tapi kalau nggak ada Itu gaji ngetes. sih mungkin nggak bisa semua orang bertahan, Bu. Betul, nggak semua orang. Nggak semua orang. Tapi dari saya ngerekrut 20 staff, 30 Hmm. staff yang saya punya, pasti ada salah satunya. Dia yang mau sama saya, dia yang mau bertahan sama saya, Iya. yang satu visi sama saya. Memang nggak semua kok. Nggak semua. Saya punya kalian dari awal. Saya juga lihat dia orangnya kayak gini, saya tuh kerja di sini tuh bukan cuma saya bisa nilai nasab. Maksudnya saya tuh bersyukur lah bisa di sini. Saya lulusan SMA, tapi saya bisa jadi seorang psikolog gitu loh. Ngerti karakter orang, ngerti gimana orang ini, cara berbicara semuanya. Mungkin di depan kita diam, di belakang seperti apa, saya sih tahu gitu loh. Tanpa ada orang lain yang ngomong. Mungkin kayak Asep, Bu, dia ini kayak gini-gini, tanpa dia bilang saya udah tahu gitu. Jadi kadang kemarin ada yang bilang yang ibu jangan seuzon lagi nih. Tanpa kamu menuju saya seuzon, saya udah tahu kamu. Iya. Kamu orang baru. Apalagi kayak soal kemarin, ya maksudnya sebelum kita lah, pasti kan mereka berkabar ke kita nih, gimana gaji lu? Ya gue sih, ya yang saya WA ke ibu kan, saya menanyakan sistem gaji saya gimana, Bu, ditransfer atau cash ya kan. Saya kan udah sebulan tanggal 30 kemarin. Cuman kan jujur aja dari obrolan mereka tuh saya jadi masa iya sih nggak digaji, sedangkan kan awal pembicaraan kan ibu, saya berkali-kali jujur aja sih, saya dari awal juga, maaf Bu, saya emang pekerjaan saya pengangguran office boy ya kan, saya Gojek juga, saya bilang Grab, cuman saya nggak ada basic di marketing. Misalnya saya bilang saya ambil pahitnya ya, kalau saya sebulan selama training nggak ada prospek atau nggak ada nasabah, nggak dapat nasabah, karena kan sebulan itu kita masa pembelajaran lah, namanya juga training kan, gimana ibu tetap yakinnya dapat gaji. Oke kan, saya percaya, makanya saya bawa memo, ya saya sama ngeyakinin memo saya sama kayak yang ibu bilang ke saya gitu. Kamu bisa bawa memo, Iya. memo lu nggak pernah dengerin lu, dia malah dengerin saya. Iya, emang Ya kan? saya bilang kan semuanya Iya, lepasnya ke ibu, saya Ini, bilang. jangan lu malah kirim ke staff, lu nggak mau bertahan di sini cuma gara-gara 3 juta. Staff lu yang tadinya mau punya harapan di sini mau closing, dia jadi nggak mau, ya kan? Malah yang ada memonya udah keluar sebelum saya. Ya banyak. Ya. Ya kamu di sini berapa lama, sebulan, berapa staff yang kamu rekrut? Saya di sini udah berapa tahun, berapa banyak yang saya rekrut? Ribuan orang. Ada nggak yang bertahan? Nggak ada, cari lagi. Nggak ada lagi, cari lagi. Gitu Iya, nggak ada. mungkin karena mungkin sistemnya ini Bu, mungkin dari gaji, emang Nggak. semua orang nggak ada yang nggak mau nggak Nggak digaji Bu. bener, nggak ada yang nggak mau. Ya kan, orang kan apa bisa nggak ada kemauannya, bener nggak? Tapi coba lu lihat manajer yang udah bener-bener punya uang di sini ya. Mungkin yang masih masih baru, dia udah punya komisi banyak, ya kan, baru sebulan lalu udah sampai closing 4 kali, ya kan, ada. Kenapa sih dia bisa bertahan? Karena dia tahu peluangnya dan dia langsung bergerak dari situ. Gitu. Dan dari situ dia udah ngerasain uangnya, ya dia udah, oh bener di sini uangnya banyak. Kenapa sih lu masih nuntut gitu loh? Karena lu belum ngerasain gitu, dan lu juga belum dapat hasilnya.
Kalau saya tuh dulu tipenya orang penasaran. Saya tuh merasa bisa nggak sih di sini gue dapetin uang banyak, bisa nggak sih gue dapetin 20 juta di rekening gue. Itu mindset saya dari awal saya masuk di sini. Akhirnya bisa nggak saya dapetin? Bisa. Saya udah pernah dapet komisi 20, 30, 50. Saya juga mungkin kalau jalan-jalan gitu. waktu mungkin bisa Bu, saya juga punya keyakinan kayak mereka, orang bisa, kenapa kita enggak ya kan. Saya bisa, cuman maksudnya dari waktu mungkin kalau waktu harus ya, kayak ibu juga nggak butuh waktu cepat kan closing ya kan, semua juga saya banyak tanya Saya sih. di sini tuh 2 bulan, mau hampir 3 bulan baru closing. Iya banyak, saya juga tanya-tanya Ya, banyak juga. ya kan ke manajer apa gimana. 1 tahun itu baru closing. Makanya cuman kan Tapi kalau nggak ada kenapa? gaji kita jadi agak bimbang, bukannya bimbang Ya, sih Bu, itu- emang kebutuhan buat kerjanya juga. Itu pikiran kamu, itu yang saya tes mental kalian. Oke, kebutuhan, bener nggak? Semua orang butuh kebutuhan. Siapa sih orang yang nggak ngedown ketika kita kerja? Bukannya kita nggak dapat gaji ya gitu. Saya gajinya ada, selagi kalian ngikutin standar kerjanya di sini SOP-nya. Kalian pernah nggak lihat saya di ruangan? Mungkin ada saya di ruangan, tapi emang di ruangan saya cuma diem aja. Saya interview memo, rekrut memo, itu bahkan saya mau proses saya cancel, saya benar-benar meeting kalian. Itu baru dapat gaji kalau sesuai prospek sesuai SOP ada kita. turun SOP kita kerjain, turun prospek setiap hari, 1 hari contacting berapa Tapi ibu kali. kan awalnya nggak bilang kayak Kenapa gitu sih Bu. kita nggak? Kenapa sih kalian lihat saya santai? Karena saya udah punya kalian. Tanpa saya contacting, kalian udah contact, bener nggak? Iya, harusnya kan bilang dari awal Bu, kalau misalkan begitu harus ada target, misalkan contacting kerjanya udah prospekkan. Jadi kan kita tahu waktu interview awal mulanya itu, jadi gua harus ada prospekkan. Jadi kan harus ada, kan ibu bilang kita di masa training gitu. Dan maaf ya, bukannya dia ini ngebanding-bandingin ibu dengan manajer lain. Kebanyakan anak baru pada closing karena ada orang belajar produk tuh. Ajarin produk orang nggak apa-apa, masukan itu juga koreksi buat saya gitu kan. Kadang ada orang bermindset, kenapa sih dia banyak closing? Oh, karena anak baru juga udah disogokin produk. Ada juga, kenapa sih lu bisa closing? Karena gue nggak tahu produk sama sekali. Manajer gue yang bantu gue cuma umpan ya kan. Gue cari data, gue ajarin ketemu, manajer gue yang turun. Kan banyak versinya, bener nggak deh? Jadi dan itu nggak boleh ya kayak manajer ini produk kan soalnya kemarin saya di Bandung ya, itu bener-bener meeting sama CEO kan, maksudnya ibaratnya di atasnya Pak Mul, ya adalah Pak Mul, di atasnya lagi Pak. Dia tuh cari staff ya, gimana caranya staff ini tuh fun, ngerti nggak? Happy kerja di situ. Lu baru masuk sehari 2 hari udah di mana data, mana apa prospekan. Oh terus orang tuh kerja di sini susah, bener nggak? Tapi ajakin fun. Lu cari orang yang udah sukses di sini, closingnya udah kayak gimana, lu tunjukin mungkin toilet, ini ruangan ibu ini, bapak ini gitu loh. Jadi nganggapnya tuh staff baru ini fun, kerjanya ini asik ya. Tapi kan orang kadang nyepelein sama itu. Saya tuh tipe orangnya nggak suka marah ya gitu. Kamu bisa nilai sendiri lah. Tapi saya juga nggak lepas dari tanggung jawab saya gitu. Mungkin kalian dari ucapan saya, emang saya lari dari apa yang saya ucapin? Enggak, saya ngadepin kalian loh. Kalau saya dengar dari yang lain sih, ibu agak lari sih Bu dari ucapan ibu. Kalau saya lari, saya nggak mungkin di sini. Iya, maksudnya dari katanya ya ibu awal bilang kita prospek nggak prospek tuh emang bakalan digaji tetap ya kan, gaji turun. Dan saya juga sama lah pertanyaan saya sama yang lain kayak mungkin Mustafa, Rena, Wisnu dari awal sama, tapi ibu katanya mengelak. Saya nggak ngomong gitu, dan saya cuman bilang kalau mau bertahan ya silakan, kalau enggak ya saya bisa cari staff lain gitu. Maksud saya Ya kalau agak kalian bisa bertahan, saya oke, ayo kita jalan bareng. Kalau kalian milih buat resign keluar dari sini, emang saya mau resign juga kan? Enggak, maksudnya kalau misalnya kita resign sebulan kita gaji gimana? Saya kan pencipta. Iya, soal gaji gimana? Motor-motornya intinya digabung ya udah. Apa motor-motor itu lah. Udah intinya digabung.
barusan tuh gue mau ini. Udah tembak. Cuma kita tutup. Mas naik bro. Masih naik. Iya, ibu sih nggak lari bu buat ngadepin kita, cuman maksudnya ya dari kemarin mereka tuh bilang nggak ada gaji, nggak ada apa, maksudnya saya juga minta kepastian aja gitu bu. Ya, Apa saya ya, nggak ada gaji gitu? Ya yang saya bilang gitu dari sebelumnya, di sini kan bukan nggak ada gaji. Gitu. Kalau di sini nggak ada gaji, ya kan nggak, kan kadang ada perusahaan itu yang cuma komisi doang, bener nggak? Lu Ada. walaupun closing gaji nggak bakal. Tapi dia fair-fairan bu, komisi. bicara dari awal bu. Saya nanya di tempat lain kayak di Equity apa di mana, saya banyak lah loker ya kan. Di sini nggak ada sistem gaji, lu nyarinya komisi. Lu mau ikut join, ayo Oke, ini ada ya. sistem yang fair-fairan. Ada yang Karena fair-fairan. juga Saya lebih suka sharing- fair-fairan. Sharing kan nggak semua. Saya sharing sama Mami Lucy. Mami Lucy juga yang punya komisi 3,5 miliar pernah ya kan, udah sebulan gitu. Dia awalnya juga sama kayak kita gitu. Mungkin sama manajernya, mungkin kan dalam arti mungkin kalian bilang tuh dibohongin, bener nggak? Kalau dia Iya, dikasih pasti tahu kita berpikir fair-fairan, kayak gitu. fair-fairan, bener nggak? Dia nggak akan bertahan. Nggak ada yang Dan mau kerja dia kan, Bu? nggak mau kerja, Iya. dan dia nggak bakal dapetin uang segitu banyak, 3,5. Itu yang saya bilang, makanya orang nggak semua mau. Satu bulan, seminggu lah, gue udah sebulan, seminggu, 2 minggu dikasih tahu, gila, udahlah kabur, nggak mau, bener nggak? Gitu. Tapi kalau dia disemangatin terus sama manajernya, dikasih tahu, dimotivasi mindsetnya kayak gimana, ya kan? Dia kebuka, ya kan? Ya udah, mau kayak gimana nantinya, yang penting gue kerja, gue jalanin apa yang manajer gue kasih tahu, dapet kok dia uang segitu banyak, dia udah rumah gitu. Saya juga berpikir saat saya resign, saat saya keluar dari sini, ya saya minimal udah punya bisnis di luar, udah punya usaha, udah punya aset lah, mobil. Kalau saya sih nggak ada Jadi niatan bisa. resign bu, nggak ada niatan resign. Cuman kalau buat kita nggak digaji, seterusnya kalau harus nunggu closing, saya jujur aja agak berat bu. Karena kan saya tiap hari tuh kesini tuh sehari saya bisa habis 30.000 paling minim bu. Karena kan rumah saya jauh. Dan kalau emang saya nggak punya niat kerja, ngapain saya jauh? Mendingan uang saya yang 30.000 sehari itu saya buat cari kerjaan yang lain, Nah, yang oke. pasti ada gaji Nah, gitu. gitu. Meskipun Itu mindset, gitu. sebenarnya itu mindset orang itu beda, mindsetmu sama mindset saya itu Enggak bu, beda semua orang juga nggak ada yang mindset Enggak, gini loh. mau terus kerja Enggak, tanpa gini, digaji. Kamu coba dengerin saya. 30.000 Hmm. menurut kamu ini buat cari kerja, capean Iya, orang maksudnya lagi bisa bekerja, digunain yang berusaha lain. kerja daripada orang yang lagi kerja. Coba kalian udah kerja di sini, walaupun oke lah ya kan, di sini kita nggak ngelakuin standar SOP-nya, kita belum bisa dapetin uang 3 jutanya, bener nggak? Tapi selagi kamu masih bertahan di sini, kamu punya harapan di sini, pasti ada gitu. Tapi kalian yang sampai sebulan masih cari kerja belum tentu. Iya, enggak. Jadi gini aja bu. Belum tentu juga dapet panggilan. Gitu. Jadi gini aja, ibu kan ngomong ke SOP 3 juta itu cair ke sesuai SOP. SOP-nya tuh kayak gimana? Ya tadi saya udah bilang, Apa? SOP-nya, ya kan udah ada tempelannya juga di ruangan, standarisasinya, contacting, prospek. Iya, tapi itu Staff nggak ada minimal sebulan itu 3. pembicaraan dari ibu nggak ada bu, dari awal Kata di kita. siapa nggak ada. Saya Saya bilang yang pertama 3, selama kamu training itu ada 3 hal yang harus kalian ikutin. Absen, oke, absensi. Bu, setiap hari aku masuk bu. Yang kedua, kedisiplinan. Bu, setiap hari gua nggak pernah telat. Gue datang pagi. 3, kinerja. Nah, kadang kan orang udah tahu kinerjanya, oke lah contacting ini. Ya udahlah, yang penting gue udah kontak, bener nggak? Setiap hari saya kasih tahu ke kalian. Setiap hari briefing saya di depan ngasih tahu kinerja. Tapi kan kalian nggak paham apa maksudnya. Gitu. Kadang kalian nyantai, ya udahlah, yang penting gue udah absen, udah disiplin, nggak pernah telat. Gue udah berusaha buat prospek, paling nggak ada prospek, yang penting kan juga gue di itu pikiran kalian, itu pikiran anak-anak. enggak bu, saya sih maaf. Kita juga belum tua bu ya, jujur aja bu, ibu nggak mau pernah ngomong begitu. Pas interview juga di ruangan ini ibu ngomong
tetap digaji nggak mengikuti standar SOP itu, ibu nggak ngomong. Kalau memang ibu misalkan ngomong, mungkin saya lakuin gitu. Enggak, kita juga udah ngelakuin si SOP itu pas kita berjalan kerja ya. Kayak kita contacting prospek, kalau ada ya kita prospek ya kan. Cuman kalau closing ya kita kan nggak tahu. Kayak model closing kan itu ya antara rezeki atau kita atau hoki apa gimana ya kan cara kita ngininya. Nah, kalau buat kita itu udah standar operasi, meskipun di awal ibu nggak ada pembicaraan nih harus begini, kamu kerja begini. Pokoknya yang saya ingat sih, pokoknya kamu nanti kerjanya cuma diajarin telepon ya kan atau gimana. Dan saya menanyakan gaji, perihal gaji. Emang sih saya cuma tanya pas awal aja sih karena saya percaya. Digaji tanpa ada prospek, tanpa ada nasabah digaji. Dan bukan jadi mindset kita, oh kita bakalan digaji. Enggak, tetap kita juga datang sini emang kita ya kerja semaksimal mungkin ya, se-OP mungkin. Kalau ada prospek ya kita dapat gitu. Jadi yang saya mau tanyain ini soal gaji saya aja sih maksudnya. Ya kan gimana? Karena ya bukannya jadi gimana ya, maksudnya apakah saya nggak memenuhi SOP apa gimana? Ya menurut kamu gimana? Saya sih udah memenuhi SOP dan saya juga Kalau lu udah ngikutin SOP, lu pasti closing. Nah, saya udah tahu pasti jawaban itu begitu bakalan ke setiap orang kalau mau pasti gajian. Semua nggak bakalan ada yang memenuhi SOP. Lu nggak ngikutin SOP, kalau lu ketemu orang yang tepat, pasti closing juga kok. Enggak Bu, maksudnya kita sekarang jadi obrolannya kalau gaji harus closing. Terus Nggak omongan juga. ibu pertama gimana? Nggak juga, SOP saya bilang. Iya, sekarang kan kalau saya memenuhi SOP pasti closing. Pasti closing. Kalaupun nggak closing, lu udah ngikutin SOP, 20 hari kerja, 20 orang yang ditemuin, pasti gaji itu keluar. Tapi nggak ada obrolan Bu, kita setiap hari harus 20 orang ketemu orang. Iya. Nggak ada. Saya cuma di sini mau saya tanya perihal gaji saya dengan ama omongan ibu yang saya udah percaya gitu maksudnya. Saya bilang sehari minimal satu ketemu orang. Ibu nggak bicara kayak gitu. Baru Ibu bicara. bicara pas kita udah masuk kerja berapa minggu. Berapa minggu, oke. Dan kita udah Kita langsung nggak pernah lihat ke belakang masa lalu. Saya di sini udah 4 tahun. nggak usah Bu. Maksudnya ini Bu. Enggak, ini loh. Ya nggak usah gitu. Ya Hmm. saya tahu lah beribu alasan kamu gitu loh. Saya udah sering lah ngadepin kayak kalian. Saya nggak pernah takut karena saya apa ya? Ya saya berarti ini kan tanggung jawab saya. Saya nggak pernah takut kalian mau berargumen apa, kalian mau berpendapat apa tentang saya. Enggak, nggak saya pernah. cuma mau satu alasan, gaji saya keluar nggak gitu. Kamu selalu bicara seperti itu. Iya maksudnya Dari saya awal, biar pasti ya aja. menurut kamu seperti apa? Ya maksudnya kok menurut saya Bu. Ya menurut kamu gaji kamu keluar tidak? Ya menurut saya mah saya bertahan karena saya percaya sama ibu pasti digaji. Saya bertahan kerja di sini ya karena emang gaji bakalan keluar. Makanya saya sekarang udah waktunya saya bicara. Sebelum waktunya mah saya nggak pernah bicara Bu. Karena sekarang udah lewat saya berani bicara. Sekarang kan pas waktu interview kan ibu pernah ngomong gaji sini UMR ya kan. Pernah nggak sih? Mungkin ibu juga nggak lupa kali ngomong itu semua. Nah makanya dengan kita semua bertahan ini karena di sini kan masa sih masih mau makan gaji buta aja, nggak mungkin dong, pasti ada kerjanya, pasti Iya ada. lah, lu kayak gitu kan, lu Nah. punya gaji dengan lu kerjanya gitu, lu terima gaji buta lah. Bisa nggak lu nerima gaji buta? Bisa. Saya nggak kerja, staf saya semua yang kerja, tapi saya dapat gaji. Saya kerja Saya gaji berani buta. ngomong karena saya emang merasa kerja. Kalau saya Enggak. berani ngomong. Kalau lu kerja sehari lu prospek minimal 1. Nah Saya- sekarang ibu nggak Kayak ini saya Bu. kayak Abdul gitu loh. Abdul emang setiap hari masuk. Oke lah WFH di rumah. Saya kan WFH di rumah itu bukan nggak kerja. Lu bisa kok cari prospekan di luar, ayo ketemuan gitu. Abdul gitu. Di sini saya udah nggak tahu lah Abdul udah berapa lama di sini kan, sebulan lah ya kan. Tiba-tiba datang ngomongin gaji. Saya jujur saya kecewa. Kalau Saya buat kecewa. ngomongin gaji itu kan saya nggak pernah ngomongin gaji. Kalau Benar, kalau nggak saya cuma ngomongin gaji. kalau saya tuh kesini cuma ingin tahu Iya, penjelasannya kayak gimana. penjelasannya Oke. seperti apa. Iya. Oke. Nah, oke. Kalau menurut saya sih ya Dul, selagi orang yang bisa ngikutin saya
saya bisa kasih tahu ya ayo gitu. Tapi beda lagi kalau lu lebih liatin orang di sebelah lu. Tapi kalau saya ngomong gaji pas emang udah pas sebulan, Bu. Saya jadi Iya. makanya nih, saya tadi waktu itu saya udah bilang sama Ibu, oke iya lanjut. Saya ikutin Ibu. Tapi tetap kan saya butuh kepastian gaji. Kalau kita lanjut terus tanpa kita nggak dibayar sebulan itu, ya saya agak berat juga, Bu. Saya cuman pengen ya Ibu ngomong digaji ya saya tagih maksudnya. Dan dalam waktu sebulan itu. Karena jujur saya juga kerja kan saya bilang pakai uang, nggak saya. Yang gaji kamu bukan saya. Yang gaji kamu bukan di atas saya. Yang gaji kamu itu perusahaan. Yang gaji saya bukan manajer saya. Yang gaji saya itu perusahaan. Ya terus gimana soal perusahaan? Saya harus Ya kayak perusahaan gimana? lihat apa yang udah kamu ajuin perusahaan. Apa yang udah